Pergantian Presiden Amerika Serikat ternyata belum juga membuahkan perubahan menuju lebih baik bagi hubungan dengan China. Padahal di segi perdagangan global Amerika Serikat semakin tertinggal dari China. Benarkah Amerika Serikat masih menjadi si nomor satu? Kita bahas singkat dalam China Gocek AS di perdagangan global. Kita lihat slide yang pertama. Pertama kita akan memantau neraca ekspor impor Amerika Serikat dan China. Berdasarkan data terakhir untuk Amerika Serikat yaitu di bulan Februari 2021, Amerika Serikat mencatatkan defisit hingga 71,7 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya impornya lebih tinggi daripada ekspornya. Tapi China berdasarkan data terakhir mereka yaitu di bulan Maret 2021 malah surplus sampai 13,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau menurut data dari Ningpo Shipping Exchange, kenaikan ekspor impor China di kuartal pertama tahun ini naik hingga 38,3% secara year on year senilai lebih dari 1.302 miliar dolar Amerika Serikat. Di saat Amerika Serikat justru defisitnya semakin melebar. Ini sudah terlihat sejak tahun-tahun sebelumnya. Di 2018 bahkan nilai dagang China dengan 90 negara di dunia ini sudah lebih besar 2 kali lipat daripada Amerika Serikat. Dan di 2019 China sudah menggocek Amerika Serikat sebagai penerima investasi asing global terbesar di dunia. Sudah tertinggal dan semakin tertinggal akibat kebijakan-kebijakan dagang yang cenderung seperti memusuhi negara lain. Kita akan coba lihat slide berikutnya. Harus diakui, di era pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi salah satu catatan sejarah kelam bagi hubungan dagang Amerika Serikat secara global. Dimulai dari perang dagang dengan China yang efeknya masih terus berlanjut hingga saat ini dan telah merugikan perdagangan secara global atas aksi saling balas dan sanksi ini itu yang membuat perdagangan global yang sudah lesu bahkan sebelum pandemi menyerang. Dan ini tidak hanya dengan China ya, saat itu Trump ini seperti cari masalah dengan banyak negara termasuk negara-negara yang selama ini berhubungan baik dengan Amerika Serikat berupa ancaman menaikkan tarif pajak bagi produk-produk negara sahabat. Lalu kemudian Trump lengser dan Biden sebenarnya datang dengan semangat memperbaiki kerusakan hubungan dagang yang telah dibangun Trump. Sayangnya hingga sekarang pemerintahan Biden belum juga bisa menyelesaikan perang dagang dengan China. Padahal dari pemilihan kabinet dengan memilih perwakilan keturunan Asia sebagai utusan dagang Amerika Serikat, ini tinggi harapan global kalau ini jangan-jangan pertanda nih kalau Amerika Serikat berniat merapihkan hubungannya dengan China. Tapi ternyata cuma prank. Di awal pemerintahannya, Biden malah mengumpulkan teman dan sekutu untuk bersama melawan China. Ini terbukti dari sanksi yang diberikan Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada pada China. Alasannya sih sanksi akibat pelanggaran HAM di Xinjiang. Tapi kalau kita lihat lagi dari segi politik dan ekonomi, alasan ini menjadi tanda tanya juga begitu. Apa benar negara-negara ini mau membela hak asasi manusia kaum Uighur atau jangan-jangan cuma prank juga? Ya pasti apapun alasan dibaliknya langkah ini tidak memperbaiki hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China. Bahkan seorang peneliti asal Singapura merekomendasikan Amerika Serikat untuk segera memperbaiki hubungan dagangnya dengan China. Karena kebijakan yang dilakukan Trump selama pemerintahannya ini jelas merugikan semua pihak. Bahkan pekerja dan konsumer di Amerika Serikat sendiri. Sebenarnya bagaimana sih pengaruh Partai Demokrat dan Republikan di Amerika Serikat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perdagangan global? Kita akan coba cek di slide berikutnya. Nah, setahun lalu di Januari 2020 dilakukan survei pada sekitar 2.100 orang dewasa di seluruh Amerika Serikat oleh Chicago Council terkait hubungan Amerika Serikat dengan China dan hasilnya 64% dari pengikut Partai Republikan di survei tersebut mengatakan Amerika Serikat harus membatasi pertumbuhan kekuasaan China di dunia dan 60% dari pengikut Partai Demokrat mengatakan Amerika Serikat justru harus merangkul dan bekerja sama dengan China. Ini sebuah hasil yang menggambarkan ya seperti apa nih perspektif dari kedua partai ini. Tapi apakah artinya Republikan kontra China dan Demokrat pro China? Ternyata tidak juga. Memang Partai Republikan di bawah Trump ini terlihat sangat gerasa-gerusu ya menyebar sanksi ke negara-negara mana yang bisa dikenakan sanksi terutama ke China begitu ya. Ini seperti menghapus prinsip perdagangan bebas yang selalu dipegang oleh Presiden Amerika Serikat ke-40 yaitu Ronald Reagan. Lalu di saat Presiden Demokrat Barack Obama memimpin, ini terlihat juga lebih mudah menjalin kerjasama global terbukti dari negosiasi kemitraan Trans-Pasifik pada saat itu. Tapi ternyata calon Presiden Hillary Clinton juga dari Demokrat, tapi malah menentang kemitraan yang dilakukan Barack Obama ini. Artinya sudah terlihat juga Amerika Serikat mungkin juga sudah semakin menjauh dari konsep perdagangan bebas. Dan di pemerintahan Biden ini, Partai Republik dan Demokrat semakin terlihat menginginkan kebijakan yang katanya untuk masyarakat Amerika Serikat kelas menengah, yaitu artinya kebijakan yang tidak terbuka secara bebas,
tapi harus mengutamakan pekerja di Amerika Serikat. Karena mereka khawatir lapangan kerja dan kesempatan yang ada di AS ini tergerus dengan adanya pendatang atau imigran. Nah, sebenarnya kekhawatiran ini merupakan tanda kalau para pekerja di AS jadi semakin sulit berkompetisi dan semakin kehilangan kemampuan untuk bersaing. Apakah ini juga diterjemahkan senada untuk hubungan dagang internasional Amerika Serikat dengan negara lain? Di sisi lain, pemerintah China malah sibuk mempermudah kerjasama dengan negara-negara lain. Kita akan coba lihat seperti apa di slide berikutnya. Xi Jinping semakin agresif merangkul dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mempermudah hubungan dagang. Kita ambil saja beberapa contoh. Sejak November 2020, China bergabung dengan 15 negara Asia Pasifik menandatangani perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama China dengan dua sekutu Amerika Serikat, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Nah, ini akhirnya menjadi blok perdagangan terbesar sepanjang sejarah. Lalu di Januari 2021 ini, China bersama Uni Eropa juga menandatangani perjanjian Comprehensive Agreement on Investment atau CAI setelah negosiasi yang alot hampir 7 tahun. Ini juga yang akhirnya waktu itu menjadi konsentrasi bagi calon kabinet Biden. Padahal Uni Eropa ini kan sebenarnya sahabat Amerika Serikat begitu ya. Nah, belum selesai di situ juga, China memperlihatkan ketertarikan untuk bergabung pada kerjasama dagang Trans-Pasifik dengan 11 negara, yaitu di kerjasama Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau CPTPP pada tahun 2022 nanti. Nah, kalau China benar-benar join, maka perjanjian ini akan membuat permainan perdagangan internasional China semakin besar. Dan ya jelas, China akan lebih mudah lagi membalap Amerika Serikat yang justru melanjutkan kegagalan strategi perdagangan globalnya. Apakah ini artinya China akan menuju ke posisi negara nomor 1 di dunia? Ya belum juga sih, karena kalau menurut Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam dialog bersama dengan media BBC, Amerika ini masih menjadi nomor 1, tapi nomor 2 yaitu China sudah tidak ketinggalan jauh di belakang Amerika Serikat. Dan ini sulit diterima oleh Amerika Serikat.